Ini saya tiba-tiba ada di sini. Iya. Saya belum sadar. Nama saya rada ada Eropa-Eropaan. Waduh, apa tuh? Kalau yang lain kan Njang Kulowski, Iya. Njang Lewandowski. Iya. Kalau saya Njang Usman. Iya. Sebenarnya Bebe sih. Oh, Bebe. Babah botak. Oh. Dari pekerja buat suruh kerja di Australia. Widih. Kerja di Australia khusus Ya, motong sapi. Karena kan itu. Berjumpa lagi di iPodcast. Tepuk tangan. Aduh, luar biasa. Waduh. Di kesempatan yang sangat berbahagia, spesial ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial juga nih. Boleh nyulik tadi ini. Nyulik juga kegedean ini. Pakai chip dikalungin. Ya, ini dia Babah Usman. Ya, assalamualaikum Babah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ini saya tiba-tiba ada di sini. Iya. Saya belum sadar. Tadi lewat di jalan, saya ambil terpal, saya masukin, saya gulung, bawa ke sini. Ngundangnya susah, ribet, aktivitasnya luar biasa. Saya kan biasa ini Pak, apa namanya, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Iya, dijemput enggak ya? Yang jalangkung. Iya. Babah ini nama lengkapnya siapa, Babah? Nama saya rada ada Eropa-Eropaan. Waduh, apa tuh? Kalau yang lain kan Njang Kulowski, Iya. Njang Lewandowski. Iya. Kalau saya Njang Usman. Iya, Njang Usman. Tapi lebih familiar disebut Babah. Babah. Iya. Apa nih? Ada kisah apa nih Itu dipanggil Babah? kebetulan nenek saya. Iya, nenek. Nenek saya ya mungkin dia dari Kalimantan gitu ya. Pas anak saya bilang bapak, ayah, nggak boleh katanya. Iya, Bilang iya. babah aja. Babah. Iya. Ya, nurut aja lah. Iya. Bahaya kalau sama nenek. Takut nggak dikasih Iya. sertifikat. Jadi sampai sekarang familiar orang menyebutnya Iya. Babah, mau di pasar, Iya. mau di rumah. Iya. Sama fans juga. Sebenarnya Bebe sih. Oh, Bebe. Babah botak. Oh. Aduh, kotak bukan sembarang kotak. Ini kotak isinya sendal swallow. Botak bukan sembarang botak. Ini botak mirip Andi Lau. Ini apa namanya, lampu penerangan sampai silau hari ini. Mohon maaf kalau sebelah kiri itu pencahayaan lebih silo, lebih seram ke arah kadia ya. Emang saya penerang gitu. Iya, pantas menerangi. Ini kalau mati lampu aja di blok O nih, ini terang dengan sendirinya. Ya. Dari Babah. Kebetulan saya di pojok Pak, di toko juga. Iya. Alhamdulillah nggak perlu penerangan. Oh, Udah karena ada saya. udah terang dari. Makanya Pak Iya, RT yang di blok kok nggak ngusulin pakai lampu penerangan dulu Iya, di iya. pojok. Karena udah ada saya. Udah ada lampu tamannya. Berapa watt ini? Babah, nama asli Babah Usman berarti. Njang Usman. Njang Usman. Iya. Nah, aktivitas apa aja nih? Kalau sehari-hari sih saya jualan Pak. Jualan. Ya di pasar lah. Di pasar. Nih, perlu sahabat iPodcast ketahui ya. Jadi Babah ini pengusaha daging. Amin. Iya dong, Baru ini mau. entrepreneur yang luar biasa.
orang se-Jawa Barat nih, siapa yang gak kenal dengan Babah? Pada Ya. nggak kenal pasti. Namanya familiar, ya. Apalagi untuk ruang lingkup satu provinsi, wah pasti mengenal ini. Stay-nya di mana, Babah? Pasar Kosambi. Pasar Kosambi, Karawang. Mudah-mudahan pada kenalnya positif ya Pak ya. Iya. Bukan karena kriminal. itu mah penadah daging kalau. Jadi Babah ini usahanya daging Babah ya. Tapi ini ada cerita inspiratif dari seorang Babah ini dari awal karir. Wah, ini kalau ngedengar ceritanya aja kadang saya jadi terinspirasi untuk bisa motong juga gitu. Tapi motong bukan sembarang motong. Jadi ada memang skill, talenta yang perlu dibekali dari dasar. Ya, jadi gimana nih Babah awal mula ya bisa motong sapi nih, termasuk. Nah, ini kebetulan saya pakai kaos apa nih dulu kurban ya. Inilah spesial pemotong atau jagal hewan kurban pada saat itu. Tapi sebelum ini pun Babah ini ruang lingkupnya emang udah luar biasa. Bahkan pernah ditawarin jadi penyembelih ya, pemotong hewan sapi di Australia. Iya. Tepuk tangan dong. Gimana Babah, coba sekelumit kita ingin mendengarkan cerita Babah nih. Sebenarnya kebetulan gitu ya. Ini mah ya emang saya hidup di lingkup daging. Cuman cita-cita saya emang dulu bukan mau ke daging gitu ya. Ya kayak anak-anak yang dulu juga saya pengennya jadi TNI lah gitu Pak. TNI? Iya. Ini tentara atletis. Sekarang mah agak buncit. Cuman ya karena nggak tahu ya yang namanya cita-cita kan bisa berubah-ubah gitu ya. Ya emang kalau cita-cita mah dulu waktu ditanya mau jadi apa Pak? ABRI. Jodoh ABRI, tentara. Iya. Ya emang lingkupnya di sana emang tetangga banyak yang orang gitu. Enggak, asli mana ini Babah? Saya ini Indo Pak. Indo? Iya. Berarti blasteran nih? Iya blasteran, jadi dari bapak Cikampek Utara, ibu Cikampek Barat gitu, jadi Indo kan. Jadi Indo. Angger orang Cikampek. Terus. Ya, kebetulan ya emang karena di daging di situ kan emang lingkupnya daging juga gitu ya. Tapi nggak langsung jadi jualan daging juga sih. Iya. Emang saya kan tadinya dari emang keluarga ya menengah ke bawah gitu. Pengen masuk daging juga. Nggak semudah yang harus langsung jadi tukang daging, nggak bisa kan. Iya. Saya dulu waktu kecil sambil sekolah itu paling dulu buat bekal sekolah itu ya jualan. Dan kalau jualan dari kecil Pak. Dari kelas 1 SD saya udah mulai jualan. Kelas 1 SD? Kalau kelas 1 SD zaman sekarang masih seneng main. Cuman ya iya. Jualannya ya kayak plastik apa gitu. Ya dihiderin gitu. Cuman bedanya dulu mungkin teman-teman saya untungnya gitu ada, itu zaman kecil ya Pak ya. Ada yang punya 500, 700. Kalau saya ini untungnya udah 2000 seharinya. Sehari 2000. Iya. Padahal saat itu uang segitu udah termasuk gede banget ya. Teman-teman nanyain kenapa kok bisa beda kamu, padahal jual sama. Nah, mereka nggak punya taktik, saya pakai taktik. Saya sambil jual, sambil nawarin ke si pembeli, mau saya bawain ke belanjaannya. Akhirnya ada uang tip di situ, minta mau tambahin. Iya. Nih, kelas 1 SD udah emang main mah sering ke pasar ya. Emang sering main di pasar, bahkan udah berani punya mental pengusaha jualan plastik. Ya. Nah, ketika temen-temen nih jualan hanya sekedar jualan,
tapi Babah punya inisiatif, punya trik, punya ide buat yang main. brilian. Selain jualan, mau nggak Pak sekalian saya bawain? Iya, berarti ada jasa juga di situ. Akhirnya ngasih tip sehingga penghasilannya pun lebih besar. Ya, di situ saya kan jual plastik itu di 100. Iya, iya. 100 Akhirnya piece. 100 perak. Oh, 100 perak satu. Satu-satu ini. Iya, iya, iya. Akhirnya pas nyampe dari pasar ke angkot Iya. jadi 200 gitu. Oh. Untungnya udah 100 juga udah ada untung, Iya, tambah iya. 100 jadi untungnya alhamdulillah ganda. Babah, itu uang segitu masih nilai-nilai ininya seberapa kuat tuh? Pernah dengar tadi berapa? 500 aja bisa bertahan untuk jajan seminggu. Iya. 500 perak nih, bapak-bapak, ibu-ibu ya, para sahabat e-podcast atau ini kaum milenial atau Gen Z nih yang saat ini ya, Gen Z nih yang saat ini mungkin megang duit 500 perak, dijentil-jentil, dilempar-lempar, nyelonong ke kolong lemari, udah malas ngambil. Dulu 500 perak, 500 rupiah bisa survive, bisa bertahan hidup, bisa buat jajan 1 minggu. Waduh, luar biasa. Iya. Terus Babah, nah ya kan itu udah mulai dagang tuh kelas 1 ya, dagang plastik. Terus nah ini kemudian apalagi nih yang Ya tadinya saya jalani terus, cuman pas di sekolah saya ngeganggu jam pelajaran gitu Pak. Ya, di saat yang lain belajar, kadang-kadang saya suka dikasih hadiah sama guru, air 1 gayung gitu. buat Ngebangunin saya soalnya tidur terus. Oh. Baik banget guru itu. Iya, Tahu iya. saya belum mandi kali ya. Iya. Perhatian. Iya, perhatian. Tiap di kelas tuh disediain air segayung. Iya. Itu dicipratin doang apa di Tadinya dicipratin. awal-awal? Mungkin Iya. nggak bangun-bangun ya sekalian dimandiin. Iya. Dikupiak. Tapi badan udah subur seperti ini nih. Begitu juga kepala udah upin-ipin lah. Alhamdulillah, maksudnya kalau subur ini hasil jerih payah istri saya. Wih. Dia sukses menyeburin badan saya. Iya. Dulu ya Mas, inilah atletis. Ya kecil lah masih iya. Ya sama kayak pemuda-pemuda. Ya yang bikin apa ngantuk mulu di kelas apa? Oh karena sering jualan. Karena kan saya berangkat ke pasar itu rame-ramenya pasar yang belanja kan sekitar jam 11 sampai jam 3. Jam 11 malam sampai jam 3. Dari SD udah emang mainnya di pasar terus. Kan emang dulu mah maksudnya maaf bukan ini pemerintahan sekarang ya. Iya. Dulu itu keluar malam aman lah gitu maksudnya buat anak kecil, buat ibu-ibu. Jadi saya pergi jam 11 mau jam berapa malam nggak ada itu premanisme. Nggak ada begal. Iya. Makanya saya walaupun saya masih SD pegang duit. Iya. Aman. Berani untuk melangkah ke pasar. Padahal itu pasar deket terminal. Padahal yang namanya pasar ya macam-macam orangnya. Tapi alhamdulillah aman. Tapi aman. Nah terus udah mulai terinspirasi atau ada keinginan untuk bisa motong, bisa nyembelih, bisa belajar dagang daging gimana itu? Dari situ saya kepikiran gimana caranya di sekolah biar nggak tidur terus gitu. Yang pertama itu dulu. Maksudnya gimana caranya saya nggak ngantuk saat belajar atau saat jam sekolah. Soalnya kata bu guru gini, kamu jangan terlalu masih anak sekolah. Jangan terlalu Kalau banyak. Cari buat jajan, cari yang siang aja pulang dari sekolah. Akhirnya saya coba-coba ke bos-bos daging gitu, mau minta kerjaan buat jajan. Akhirnya saya disuruh ikut itu gembala sapi.
Gembala sapi, ngangon kalau Ngangon. bahasa kita mah. Iya, ngangon. Ngangon sapi. Akhirnya saya disuruh ngangon, pulang sekolah. Kadang-kadang saya pulang sekolah kalau sore kebagiannya ngambil sapi doang dari ya dulu mah kan nggak ada perumahan, nggak ada dari kebun, suruh ke kandangin, suruh ngasih makan, minum ini itu. Ya walaupun penghasilannya nggak sebesar jualan plastik, tapi saya tekunin gitu. Akhirnya ya alhamdulillah saya nggak tidur lagi gitu. Jadi cuma siang doang, malam mah udah istirahat. Cuman jadi nggak kebagian nonton Satria Baja Hitam gitu di tetangga. Lembus. Soalnya kan maghrib terus. Pak. Iya. Bapak tahu sendiri kan Satria Baja Hitam mulainya jam 4 sore. Saat itu tayangan yang paling viral, paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak seusia tersebut. Kalau dulu tiket nonton Satria Baja Hitam itu ya lapel. Jadi kita bawa lapel ke tetangga, pelap teras tetangga, ruang tamu tetangga, baru kita izinin nonton. Itu ininya modal-modal ininya, iya. Tapi TV udah berwarna apa masih hitam putih saat itu? Enggak sih, saya nggak pernah nonton waktu kecil TV berwarna. Nggak ada, masih hitam putih. Itu pun pakai aki, pakai baterai, pakai aki. Nonton film juga kasetnya kayak martabak gitu, Pak, kotak-kotak. Kotak-kotak, terus ditambah ada tayangannya kadang kalau antenanya jelek itu tayangannya ada semut tawuran. Iya, semut hitam tawuran semut putih. Saat itu pun paling orang yang punya TV ya sekelas lurah, bidan, guru. Untungnya gitu saya punya tetangga dekat gitu, tapi ya kayak gitu. Kalau yang lain mungkin bayar kali ya. Iya. Karena emang punya duit. Kalau saya ya udah ngomong, Mas saya nggak punya duit. Ya udah lu modalnya kain lap aja. Kain lap, ngelap. Alhamdulillah udah dipel. Iya. Nah yang kerennya itu gitu Pak, kita yang ngepel udah bersih, kita yang duduk di bagian belakang. Oh gitu, jadi itu yang kita bersihin lap itu buat para yang bayar. Yang bayar. Ini saya yakin nggak terbayang sama teman-teman atau anak-anak seusia yang saat ini mungkin ya. Ini zaman dulu itu real, nyata, kisahnya seperti itu. Perjuangan kita cuma pengen nonton Satria Baja Hitam, itu pun nontonnya di rumah orang itu harus kayak tadi dulu tuh, ngelap. Tapi saya tetap bersyukur. Soalnya saya masih dalam lingkungan ruangan. Kadang saya suka ngelihat yang di luar, di samping jendela juga masih ada. Ada. Yang tepat. Itu kalau yang punya anak yang punya rumahnya lagi bete, lagi sebel, itu pintu ditutupin, udah tuh akhirnya pada nonton. Waduh, ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang seumuran 40 ke atas ini menjadi flashback. Ini gue banget tuh. Engkong banget tuh dulu sama nenek kayak gitu. Dah, Bapak nih itu pengen ya ikut dagang ya setelah pulang kerja itu awalnya suruh ngangon dulu. Iya. Kadang kalau mau tambahan uang lebih, saya kan tinggal di Cikampek gitu ya Pak. Iya. Sedangkan si bos itu belanja ke Purwakarta. Nah di zaman itu belum ada mobil Pak. Dari Purwakarta itu Pasar Senin ke Pasar Cikampek itu jalan kaki. Cikampek ke Purwakarta jalan kaki. Iya, sambil bawa sapi puluhan ekor. Waduh. Iya. Berapa lama itu jalan? Karena rame gitu ya, banyak temen ya. Terasa sebentar sih. Soalnya ya ikhlas kerja. Makanya Bapak kalau lihat kaki saya, nih telapak kaki, jangan lihat ke bawah ya, malu. Iya. Ini nomornya 44 Pak, karena sering jalan.
sepatunya nomornya 44 kakak karena kakinya pada jebrang. Iya, karena itu Tapi tapi percaya orang zaman dulu itu sehat-sehat ya. Karena emang sering ya, jalan kaki. betis gede gini ya bukan karena saya pemain bola. Iya emang bukan. Karena jalan Karena kaki. sering jalan. Iya. Nyeker. Nah rambut udah mulai sedikit agak mengkilat nih. Apa nih? Karena passion, karena tuntutan passion, tuntutan aktor saat ini atau gimana nih? Kalau saya sih sebenarnya ini apa ya? Tuntutan peran. Apa ya? Sebenarnya jelek sih Pak kalau diceritain. Ya. Bukan gitu maksudnya. Bukan yang ngejelekin orang pasar. Iya. Cuman kan dalam lingkungan pasar, terminal. Iya. Apa tahu kan kayak gimana gitu. Sehari-harinya kayak gimana. Ya, mungkin saya karena apa ya? Ya boleh dibilang itu karena minuman. Jadi saya waktu tahun 2006 ini mulainya Pak, rambut habis. Bukan digadein ya. Iya. Ini ditinggal di rumah sakit. Iya. Baru ditinggal di rumah sakit gara-gara ya tadi dia penyakit gara-gara minum itu. Jadi badan saya panas. Masih untung gitu saya dikasih sehat lagi, dikasih kesempatan lagi buat memperbaiki diri. Tapi ya tadi ada yang ditinggalin di bantal gitu Pak. Iya, rambut saya ditinggalin habis semua. Padahal awalnya mau niat ngegadein tapi keburu. Iya, tadinya buat langganan gitu Pak. Iya. Buat dijual dulu mah ke sinden kali. Iya. Nah terus tadi Babah tapi alhamdulillah ya sekarang masih sehat, alhamdulillah. Nah tadi nih awalnya kan ngangon dulu, terus akhirnya lama-lama ya namanya makin gede makin pengen, dulu kan cuma pengen uang jajan gitu ya. Iya. Nah sekarang pengen ada uang di dompet gitu. Gimana caranya? Iya. Nah, saya lihat ke atas kayak senior saya, kok yang memotong sapi lumayan uangnya. Akhirnya saya bisik-bisik ke si bos, gimana nih caranya saya pengen potong sapi. Ya udah katanya, nanti kalau ada kesempatan saya tarik kamu ke tempat foto. Alhamdulillah ada kesempatan, ada satu orang keluar dari tempat potong gitu. Itu tahun sekitar 98 lah. 98. Ya keluar, saya masuk. Nah di situ saya senang banget Pak. Saya bisa gitu ya. Ada kesempatan, ya ada peluang. Nah di situ ternyata udah masuk nggak disuruh pegang pisau, tapi suruh ngeliatin sambil pegang kayak ceker. Terus daging udah lepas dari badan, suruh diangkat. Nah itu prosesnya hampir setengah tahunan Pak. Setengah tahun untuk belajar motong, cuma liatin doang. Sama megang kaki, kaki sama daging-daging yang sudah dipotong. Beres-beres gitu. Iya. Suruh motong. Tapi harus 1 tahun. Setengah tahunan. Setengah tahun. Iya. Nah di situ mungkin sabar saya diuji gitu ya. Kapan saya pegang pisau. Ada prosesnya, ada tahapan timingnya. Akhirnya pernah ada satu orang nggak masuk, saya suruh pegang pisau, saya ngerjain, gitu. Alhamdulillah ada kesempatan nih. Iya. Saya pas mau main jeroan itu Pak, alhamdulillah Pak, karena saya rajin pegang ceker sambil ngeliatin. Gitu. Pas saya nyoba pegang pisau, alhamdulillah kerjaan saya acak-acakan. Isi jeroan budal semua. Kadut ya, isi usus ya. Ketebas, ngebrudul semua. Waduh. Tapi di situ saya berpikir, ternyata emang gak gampang gitu. Ternyata kenapa si bos nggak nyuruh saya pegang pisau? Emang saya belum siap. Iya. Akhirnya dari situ, untungnya si bosnya pengertian gitu ya untuk belajar. Akhirnya ya udah, kalau emang kamu maksa pegang pisau. Kesininya lumayan. Iya. Ya. Akhirnya kalau sekarang sih enggak sih dibilang profesional, cuman alhamdulillah bisa lah.
Wah, ini mah sudah diakui oleh kancah dunia. Iya sih, sampai waktu kalau nggak salah tahun 99 2000, Mm-mm. waktu zaman-zamannya itu mungkin daging bok kali ya mulai masuk ke Indonesia. Hmm. Ada orang luar dari Australia datang cari pegawai kali ya. Iya. Waktu itu saya umur masih 18 tahun. Hmm. Nyari pekerja buat suruh kerja di Australia. Widih. Kerja di Australia khusus Ya, motong sapi. karena kan itu emang daging di Australia itu mau dikirim ke Indonesia yang mayoritas Muslim gitu. Jadi yang motongnya emang harus orang Muslim, apalagi ditambah orang Indonesia. Tapi ya itu syaratnya yang bikin saya itu nggak bisa masuk ke sana. Harus Islam. harus Islam. Saya udah Islam. Terus Harus sholat, bisa berjamaah. harus sholat aja harus berjamaah Ya. ini syaratnya. Iya, terus Nah, yang ketiga itu yang begitu ya, harus udah punya istri. harus nikah dulu. Padahal saat itu usia baru 18 tahun. Padahal kan saat itu saya boro-boro nikah. Pacar juga saya lagi milih-milih gitu. Iya, Pada nggak iya. mau soalnya sama saya. Jadi bukan milih-milih mana. Jadi takut yang dipilihnya pada nggak mau. Pada saat itu, wih luar biasa ya, persyaratannya luar biasa. Ini benar-benar si penyembelih ini emang dicari orang yang benar-benar ketaatannya ya berarti yang memang ya ketaatannya emang harus luar biasa. Tadi harus apa? Rajin sholat, ya harus Islam, harus rajin sholat dan harus udah menikah. Dan itu syarat emang harus ya. Saya, kenapa Pak harus nikah? Iya. Kan saya kerja udah ini. Iya, kamu kenapa saya panggil? Kamu emang saya lihat kerjaannya udah inilah, karena udah bagus. Cuman kan di sana ntar kita di mes. Di sana suami istri, kamu bujangan katanya. Misalkan takutnya ada apa-apa, kamu bujangan, yang lain punya istri, takutnya ya mungkin. Iya tuh sama. Pemikirannya emang sampai ke situ. Jadi dilirik pun oleh orang Australia ini karena memang skill babah ini dilihat, disorot, ini skillnya mantep gitu ya. Buat bantu-bantu Pak, buat ngangkat-ngangkat. Ya enggak dilirik kayak gitu ya, berarti emang ada potensi yang luar biasa. Kan kalau persyaratan kan saya Artinya kan enggak semua orang dilirik kan pada saat itu, enggak semua pilihan kan. Iya. Jadi saya dulu kerja sapi itu 4 orang. Tapi saya nanya ke temen, nggak ada katanya, nggak ada yang dipanggil. Ternyata saya doang. Iya. Cuma babah doang. Iya, satu grup deh gitu. Satu grup cuma babah doang. Iya. Di sana kan kebetulan waktu si bule itu lagi ngopi di tempat pemotongan, kita itu ada 18 orang lagi motong. Jadi satu sapi itu 4 orang, satu sapi 4 orang. Iya. Terus sambil diliatin tuh. Ternyata 18 orang itu saya doang yang Cuma babah doang. Luar biasa, mungkin keren. karena saya mirip sapi kali Pak, dipanggil tadi. Perawakannya mirip sapi, jadi wah kayaknya cocok nih buat bahan sembelian di sono. Aduh, obrolan kita makin seru. Minum dulu Bapak. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini katanya ada cerita yang unik juga nih. Pada saat belajar motong ya, belajar motong itu katanya ada tag tem ya, mungkin kalau saat ini disebutnya metric skill ya. Jadi ketika si pemotong udah selesai motong atau si pencajak pengulit udah beres, yang ngeberesin apa tuh jeroan ini harus udah beres. Gimana ini Bapak ceritanya? Jadi emang
kayak ini mah emang satu tim 4 orang gitu ya. Iya. Jadi yang 2 orang buat badan, Mm-mm. 1 orang buat bongkar kepala, 1 orang bagian jeroan gitu. Mm-mm. Nah emang harusnya gitu. Di saat 2 orang itu ngerjain satu sapi gitu. Nah saya pribadi gitu bagian jeroan. Nah harus selesai sebelum daging selesai gitu. Iya. Kenapa? Kita nantinya bantuin dia, terus belajar gimana caranya kayak dia gitu, nginin daging dari tulang gitu, biar belajar. Nah, saya mungkin kan dulu baru gitu saya kan, saya baru belajar apa ini itu. Alhamdulillah Pak di situ apa ya namanya ospeknya, dia ngospeknya gitu ya. Pas saya lagi ngerjain gitu jeroan, saya nggak lirik kiri lirik kanan, memang mulai kerja dikasih duit lah gitu ya pokoknya. Akhirnya saya kerjain itu jeroan sapi apa ini itu. Tiba-tiba terasa hangat Pak telinga saya gitu. Ada yang hangat, Ada yang hangat telinga saya gitu. Kenapa sama punggung saya? Pas saya lihat itu ada burung Pak lagi muntah. Itu emang bener-bener arah kejadian. Teman satu tim itu. Teman satu tim, senior lah. Iya senior. Ternyata dia kencing Pak. Iya. Kencing di badan Baba. Di badan saya. Iya. Lah kok saya dikencingin? Iya. Saya bangun dong. Ngapain kamu kencing saya? Iya. Lah kirain tuh nggak ada orang katanya. Biasanya kalau saya udah selesai ini udah beres. Kamu kenapa belum beres? Saya jadi kencing ya, saya nggak lihatnya, saya kencing aja. Di sini saya bukan marah ya, tapi sadar diri gitu. Iya. Oh, berarti saya lambat gitu ya, kerja. Akhirnya saya itu bukan marah, tapi dijadiin pelecut. Saya nggak dendam Pak orangnya, cuman akan selalu ingat gitu. Mungkin orangnya pun ingin memberi ini juga gitu ke Baba, ngasih tahu kerja lama banget loh nih ya caranya kayak gitu mental kali ya Pak ya. Akhirnya saya nanya ke teman-teman seangkatan, saya diginiin, masih mending. Saya suruh gini, oh ternyata semuanya makanya gitu. Akhirnya di situ saya jadi pelecut, gimana caranya saya kerja nambah cepat gitu. Akhirnya sehari saya cepetin. Nah pas ada ini gitu ya, momen saya cepet banget kerja. Nah ini berbalik nih. Di saat Baba udah beres, udah kelar, yang masih lambat. Akhirnya saya tadi kan saya udah bilang, saya mah orangnya enggak pendendam, cuman selalu ingat. Iya. Akhirnya saya kasih darah itu ember. Iya. Kasih sedikit, yang paling juga 2 sendok semen. Iya. Saya kasih ember. Nah kan emang saya kerjanya gitu, kalau udah selesai kerja, bajur, guyur. Akhirnya saya balik badan, saya guyurin. Ke badannya. Iya. Berat. Guyur dari kepala sampai bawah. Dia berdiri. Maksud lu apa? Iya. Nah, maaf. Saya kan biasa kerja paling ujung. Gitu. Iya, paling belakangan. Saya langsung beres-beres. Kirain di sini nggak ada orang, udah beres. Ya saya langsung guyur lah. Iya. Tapi kerennya dia gitu ya, senior. Dia nggak marah malah. Ngasih jempol. Iya, gimana tuh? Bagus. Mantap. Ya udah terusin katanya. Soalnya gua mau ganti baju. Iya. Nah berarti senior ini emang benar-benar ya paham. Yang pertama emang mendidik juga, yang tadi kerja harus harus cepet gitu. Pas di saat itu pun dia ngasih disiram sama Baba, dia juga mantap, berarti kerja lu udah oke, udah nyaingin ini gua, udah jamnya pas jamnya pas, udah target lah gitu. Nah dari sana saya dendam saya hilang. Nggak inget lagi. Iya. Terbayar.
Tapi tetaplah sesama tim ya saring-saring Ya, saring tetap lah, iya, kalau udah selesai saya itu mah hanya sebagai ini aja lah intermezzo. senior ya, saya tetap minta maaf. Kata dia, ya nggak apa-apa. Iya iya. Nah, Bapak berarti itu proses belajar motong, ya. Udah termasuk ngulitin sampai selesai. Nah, itu saat belajar motong emang langsung megang belajar motong. Ya kali sebelum motong ada praktek pakai boneka dulu digodot-godot, kan ada tuh ya tayangan yang saat Idul Kurban datang kadang sound the ship, boneka sound the ship dipotong-potong atau ada sendal orang digodot-godot. Ya mungkin dipraktekin teori belajar mah ya kayak di kurban, bantu-bantu, suka dikasih sama senior gitu. Itu pegang pisau, kerjain, soalnya ini bukan buat dijual, kan buat kurban mah kan. Kalau buat jualan mah kan nggak boleh macam-macam, soalnya kan daging harus bagus dilihatnya, nggak boleh banyak dipegang. Soalnya nanti daging kalau banyak dipegang berwarna, jadi pelangi-pelangi. Alangkah indahnya. Waduh. Merah kuning hijau di langit yang biru. Di daging yang baru. Iya. Merah kuning hijau. Iya, soalnya kalau banyak dipegang kayak gitu. Oh gitulah, baru tahu ini ilmu nih buat kita nih. Kalau di daging itu jangan banyak dipegang, harus cepat selesai. Ya, gitu. Jadi nanti pas dipajang di warung, cakep lah, iya. kelihatannya bagus. Kelihatannya seger terus. Kalau banyak dipegang nanti ya kayak tadi Kayak tadi, iya, pelangi-pelangi. Merah kuning hijau di daging yang biru. Nah, oh iya, ada pengalaman ini juga nih. Baba pernah ikut motong 1 miliar apa? Extra jos. Maksudnya ada event dari Extra Jos itu 1 miliar. Tahun berapa ya? Iya. Tahun berapa tuh? Adain. Alhamdulillah saya Kebagian ikut motong di situ. Berapa ekor sapi saat itu? Pokoknya 1 M itu jadi sekian ratus sapi lah gitu ya. Bukan sapi dibeliin 1 M gitu ya. Iya. Jadi 1 M itu jadiin berapa sapi. Alhamdulillah saya kebagian. Iya. Sampai-sampai ya dulu kan saya emang tenaganya lagi ini ya. Saya hampir paling banyak, alhamdulillah kebanyakan. Walaupun ya dibawa dulu ke sana ya lumayan, alhamdulillah kebagian terus Pak. Iya. Nah, pada saat jadi tukang sembelih di pasar itu tugasnya setiap hari motong. Iya. Setiap hari itu motong sapi. Iya, dulu kan saya ikutnya pengen tukang motong ya. Iya. Sebelum akhirnya saya kan punya kepikiran lagi. Aduh, capek nih bangun tengah malam. Kepikiran lagi gimana caranya saya bangun mau ngedekatin suku. Akhirnya biasa ada bisikan lagi ke bos pengen ke pasar dong. Pengen dagang. Pengen belajar ngiris. Ngiris. Oh, tadinya motong cuma sekedar motong doang. Iya, motong sapi. Itu sehari bisa berapa ekor sapi? Kalau dulu kan emang zaman-zamannya nggak kayak sekarang gitu ya Pak. Kalau dulu mungkin nggak tahu ya, bisa pembeli bisa banyak gitu. Kalau dulu saya 1 hari bisa 3 paling 2, paling sepi-sepi 1 ekor. Tiap hari itu. Tiap hari. Kalau Pasti motong terus. Iya. Gak tahu sekarang kenapa. Mungkin karena ada daging yang tadi tuh. Udah banyak ya. Kiriman. Iya. Jadi nggak usah motong juga, daging banyak. Udah banyak yang masuk ya, dari mana aja, di Australia, iya. India dari juga. Amerika kayak gitu. Emang ada India daging kebo. Oh, kerbau. Oh, iya. India nggak boleh daging sapi. Iya, di sono diistimewain. Makanya di sono sapi udah kemana-mana liar. Lagi main gaplek juga ntar diseruduk sapi ada itu. Nah, berarti Bapak udah sampai, nah iya, lisensi, sertifikat penyembelih hewan udah dapat
Kebetulan kalau yang lain dapat Pak. Iya. Kalau saya pas dapat sertifikat saya nggak ikutan. Iya. Padahal ini udah senioritas yang skillnya. Orang kalau ini maju, yang lain minggir. Bisa aja. Iya, Saya percaya. yang ada masih kecil, soalnya saya belum tumbuh rambut. Iya, masih balita, rambutnya belum gondrong. Gondrongnya yang di bawah doang. Iya. Berarti sekarang udah menekuni bergelut di bisnis atau di dagang daging sapi. Ke pasar, tapi waktu diajak sama si bos juga ke pasar, nggak ninggalin profesi motong. Promosi motong ya terus. Tetap gitu ya. Maksudnya sebelum ada gantinya, nggak tahu cari gantinya susah banget Pak. Mungkin kalau yang kerja bisa gitu yang banyak, cuman mentalnya yang kadang-kadang baru diginiin keluar, Iya. baru dimarahin keluar, mentalnya enggak enggak kayak orang dulu. Maksudnya nyari orang Iya, kan, pemotong itu susah. iya, dulu kan saya mau ke pasar, kata si bos, kamu kalau mau ikut jualan, cari pengganti kamu di tempat kerja. Akhirnya saya mau didik siapa nih? Iya. Cari orang. Banyak Pak yang mau kerja. Saya mau. Iya. Akhirnya seminggu ikut tumbang, ikut minggu tumbang. Ya karena tadi nggak kuat mentalnya, dimarahin dikit, Iya. pundung. Iya, Nah ini berarti kita dalam hal apapun kayaknya Babah ya, mau itu usaha, mau itu mental di masyarakat dan lain sebagainya, kita harus punya mental yang kuat dan niat yang kuat. Jangan sampai ya baper gitu, baper lah ya. Orang kalau baper udah mudah mental. Ya kayak kita bawa motor aja Pak, bawa motor kita lincah. Iya. Cuman mental nggak ini ya. Tiba-tiba kita dikasih motor kopling. Kalau mentalnya biasa itu pasti jalan. Iya. Tapi kalau mentalnya down, itu motor kopling mati lagi. Iya. Jadi ketahuan itu motornya minjem. Iya. Ketahuan tuh jadinya, ngeper duluan. Ketahuan aslinya. Iya. Mati lagi. Padahal kalau udah pede nih, udah ngacir aja iya. Mau dat juga, yang penting jalan. Itu mental ya. Iya mental. Nah akhirnya sekarang udah usaha daging. Tapi motong tetap, iya. Kalau motong ya, iya sih. Maksudnya kalau ada panggilan aja. Iya. Soalnya udah nggak ditekunin soalnya jam-jamnya yang saya kejar ya. Pabelit guys loba iya kasih konsumen juga banyak meureun ya. Alhamdulillah. Iya. Ya nih berarti nih sahabat e-podcast dimanapun saja berada yang menyaksikan ya obrolan kita nih dengan Babah pada hari ini Babah dagang di Pasar Kosambi ya. Itu di Lebah mana nih ininya standnya nih? Di dalam sih Pak. Oh di dalam. Dekat Gilingan. Iya. Pokoknya kelihatan sih asal ada yang terang benderang. Pokoknya kalau jarak sekitar 100 atau 200 meter. Kalau ada yang terang-terang berarti itu. Nah itu. Ya ini orangnya Babah. Kepala saya. Lampu jalan lewat, lampu taman, nggak ada apa-apanya. Ini lebih berpijar. Mungkin ini juga salah satu cara gimana caranya konsumen bisa menarik. Jadi ada magnet juga nih. Kalau kata orang emang ciri khas katanya. Ciri khas, iya. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Karena dalam hati emang nggak ada rambut. Iya. Emang rambut saya nggak ada. Kalau ada rambut ngapain saya di Tapi bener, ini appearance-nya bagus, mengkilat ya. Itu kalau laler jatuh aja kepleset. Bebas ketombe. Iya bebas ketombe. Kutu juga nggak ada. Mau ngorek-ngorek apa? Orang nggak ada. Kepanasan yang ada. Tapi adem Babah ya. Iya. Yang lain mungkin panas, saya adem.
Iya. Harapannya Babah, harapannya ke depan nih dengan usaha yang digeluti Babah ya, jualan daging ya, harapannya apa nih ke depan? Ya kalau saya mah lancar juga dalam Iya, usaha tapi mudah-mudahan bukan saya lancar. doang gitu. Soalnya semua orang yang jualan, yang usaha apa aja saya doain sih Iya. lancar. Amin, semuanya. subhanallah, berkah. Ini jarang orang yang ngedoain juga teman-teman, dirangkul semua untuk ayo kita usaha bareng-bareng ya. Jadi saya Sukses juga bareng-bareng. Prinsip saya ya, Iya. kata orang-orang lah, saya untung nggak ngerugiin dia, dia untung saya juga nggak rugi. Wih, super sekali, tepuk tangan dong. Iya. Wah, ini banyak ibroh pelajaran yang kita petik dari kisah inspiratif seorang Babah Usman. Ya, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Usahanya juga lancar terus ya, dan tentunya sehat terus Babah ya. Amin. Karena dagang di pasar ini ibarat sip berapa? Sip 4. Iya, berarti setar jam berapa, pulang jam berapa? Setar jam 3. Setar jam 3 malam nih. Balik sadaekna. Sakadaekna. Kalau di dunia buruh ya, karyawan sip itu ada 3, ini ada 4. Ya, jadi pedagang pasar setarnya jam 3 ya. Ada yang sore, ada yang malam, ada yang subuh, ada yang pagi. Oh iya, emang perputaran ininya seperti itu ya. Makanya pasar tuh nggak pernah sepi ya, terus aja. Kebanyakan gitu, kalau datang itu konsisten gitu. Tapi kalau pulang, nah itu yang gak konsisten. Itu yang gak konsisten. Kadang yang datang jam 4, temennya pulang jam 5 ikut balik. Ngapain kamu ikut? Ngantuk ah. Itulah di pasar, Pak. Ya, ini nih yang bisa dipetik nih ya. Jadi sekecil apapun usaha kita, kalau itu punya kita, milik kita, ya semandiri atau apapun usaha kita, ya itulah kemandirian dari seorang pengusaha. Iya, karena setinggi apapun jabatan Anda di perusahaan, ya itu hanya sebatas jabatan, ya tidak akan mengalahkan. Setinggi apapun jabatan Anda di perusahaan, tidak akan mengalahkan kemandirian seorang pengusaha. Tepuk tangan Bapak. Ya, mudah-mudahan sehat terus, amin. Ya rezekinya lancar, ya amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih Babah atas inspirasi dan ya meluangkan waktunya untuk hadir ngopi bareng nih di podcast. Ya terima kasih. Sekian dari kami podcast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.